Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa rahimakumullah, mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih dikaruniai umur yang masih melekat. Akhirnya kita berjumpa dan menikmati keberkahan bulan mulia, yakni bulan Ramadan. Para pemirsa, ketika Allah Subhanahu wa taala masih menyematkan kemampuan kepada kita untuk menjalankan kewajiban puasa dan ibadah-ibadah lainnya, mari ini kita gunakan momentum secara sungguh-sungguh. Melihat fadilah yang besar ini, tentu kita akan merasa kehilangan hal yang sangat berharga ketika Ramadan benar-benar meninggalkan kita nanti. Pemirsa, mari kita lihat kesempatan ini bukan hanya sebagai anugerah semata, tetapi merupakan juga tantangan yang sangat berat. Tantangan berat tersebut nampak dari redaksi kalimat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183 tentang kewajiban berpuasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata kutiba menggunakan kalimat pasif fi'il mabni majhul yang artinya diwajibkan, tetapi bukan kalimat aktif, kataba, mewajib. Dalam tafsir Asy-Sya'rawi menyebut bahwa redaksi semacam ini bermakna fi'lun taklifiyun, kata kerja yang memberatkan. Nah, ini juga terjadi pada ayat yang lain yang menggunakan kata kutiba. Al-Baqarah ayat 216 juga menggunakan kata kutiba, perintah berperang ini. Jadi sama-sama berat. Jadi para pemirsa, tugas perintah ini tentu membutuhkan taruhan, yakni taruhan keimanan dan pengorbanan. Karena kita akan melawan kepada suatu musuh. Lalu siapa musuhnya? Ada dua, musuh yang nampak dan musuh yang tidak nampak. Para pemirsa, kalau musuh yang terlihat, yang nampak, kita bisa hitung jumlahnya. Kita bisa lawan dengan hitung-hitungan yang jelas angkanya. Tetapi bagaimana kalau musuh itu tidak terlihat? Karena musuh itu ada di dalam diri kita sendiri. Musuh itu ada di pikiran kita sendiri. Dan musuh itu ada di dalam hati berupa nafsu kita sendiri. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Hajar dari Abu Dzar, afdhalul jihadi ayyujahadar rajulu nafsahu wa hawa. Jihad yang paling utama adalah seseorang yang berjihad, berjuang melawan dirinya sendiri dan hawa nafsunya. Para pemirsa, berjuang melawan hawa nafsu bukanlah mencabut dari akar keburukannya, tetapi dengan mengubah, mengarahkannya kepada kebaikan yang produktif sesuai dengan kehendak ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan berlatih pengendalian diri. Bagaimana perjuangan itu dapat dilakukan? Maka perlu strategi, yaitu dengan melakukan mujahadah an-nafsu yang benar, yakni dengan penyucian diri. Pertama, dengan menyadari terlebih dahulu bahwa nafsu di dalam diri ini merupakan penghalang seseorang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Maka berjuang membebaskan diri dari segala maksiat yang berkaitan dengan indera, tangan, mata, telinga, itu harus didahulukan dulu. Seperti berbohong dengan lisan, dihindari lebih dulu. Melihat maksiat dengan mata, dihindari lebih dulu. Mendengar hal-hal yang dilarang dan seterusnya. Baru setelah itu giliran mensucikan
terkait hati ini, terkait kolbu ini, dari berbagai penyakitnya seperti sombong, ria, dendam, dan lain-lain. Nah, oleh karenanya kita harus imbangi itu dengan senantiasa berbuat baik, berbaik sangka kepada siapa saja, terutama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keikhlasan yang dipupuk, ibadah tambahan lainnya, sholat malam, sedekah, dan seterusnya. Itu belum cukup. Kita harus menunjukkan kegiatan yang nyata. Jangan lupa melatih, menjaga pelurusan pikiran dari kemalasan ataupun rencana-rencana yang buruk, merusak kemanfaatan diri kita kepada kebaikan. Ingat, khairun nas anfa'uhum linnas. Para pemirsa, berjuang dalam memerangi hawa nafsu kalau suasana Ramadan masih berlangsung, itu sangat mendukung kita. Di mana setan masih dibelenggu, suasana berpuasa masyarakat diiringi bacaan Al-Quran yang selalu berkumandang di mana-mana dari waktu ke waktu. Tempat-tempat maksiat ditutup. Itu adalah lahan yang bagus untuk berjuang. Tetapi bagaimana ketika Ramadan telah berlalu? Selepas Ramadan meninggalkan kita, setan dilepaskan tanpa belenggu. Suara bacaan Quran di masjid surau menjadi sepi. Sementara kebebasan meledak seperti air bah yang tak terbendung. Pertanyaannya, mampukah kita mengendalikan hawa nafsu ini? Maka ketahuilah, inilah perjuangan, peperangan yang sesungguhnya. Maka catat, semua perang di bumi ini telah berakhir. Tapi perang melawan hawa nafsu yang ada di tubuh ini tiada pernah kan berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.